Merhaba Barudak, selamat datang di Scholarship Corner edisi beasiswa Turki tahun 2025. Yeay! Oke, sekarang teman-teman di depan kita ada siapa? Ada Nilam dan Naisila. Oke, boleh dong disebutin Kanilam dan Kanaisila dari YTB tahun berapa dan asalnya dari mana? Aku namanya Nilam, aku asalnya dari Jakarta dan aku YTB tahun 2021. Aku kuliah di Istanbul University jurusan TV Film, sekarang semester 6. Nama aku Naisila Merzakusuma. Aku asalnya dari Aceh. Aku award di YTB tahun 2024. Aku di Istanbul University jurusan Journalism dan sekarang masih Tomer. Mantap. Oke, sekarang kita udah punya nih beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama temen-temen dari grup WhatsApp Barudak Turki. Nah, buat yang belum ikutan boleh nih join di link yang ada di Deskripsi. Oke. Nah, sekarang kita udah punya beberapa pertanyaan. Tolong dijawab ya. Yang pertama. Oke, aku yang jawab ya. Kalau misalnya posisinya tuh ijazah SMP kalian hilang dan untuk ngurusnya tuh ribet banget karena mungkin sekolahnya itu di luar kota atau kepala sekolahnya udah ganti dan segala macam, itu nggak apa-apa. Jadi di education informationnya itu nggak usah di add yang junior high school, tapi kalian jelasin di kolom additional information yang ada di bawah letter of intent. Itu bakal kebuka kalau misalnya kalian klik apply dulu. Kalau klik apply itu bukan berarti submit, oke? Nah, di kolom additional information itu kalian bisa jelasin kalau misalnya ijazah SMP kalian hilang dan segala macam dan situasinya itu susah, cuma kalian tuh SMP-nya di A, habis itu nilainya tuh B, terus misalnya kalian ada activities yang bagus juga, misalnya kayak dulu pernah jadi ketua OSIS atau pernah menang lomba apa, juga dijelasin aja di additional information tersebut gitu. Kalau mau tambahin nilai rata-ratanya juga bisa kok di situ. Oke. Jadi memaksimalkan additional Information. Iya, benar banget. Oke, terus pertanyaan yang kedua nih. Untuk nilai yang di belakang ijazah itu lebih baik kalau misalnya kita ngisi itu di bagian transkrip middle school atau SMP-nya aja. Nah, kalau untuk yang SMA itu diprioritaskan dan lebih bagus lagi kalau misalnya kita ikut nilai transkrip kita dari semester 1 atau sampai semester 6. Terus semester 5 kalau misalnya masih belum selesai sekolahnya gitu. Cuma untuk yang misalnya SMP, misalnya yang lebih bagus itu nilai yang di belakang ijazah, pakai yang belakang ijazah. Kalau lebih bagus yang transkrip nilai, pakai yang transkrip nilai, gitu aja. Jadi nggak ada masalah ya Kak antara pakai transkrip atau bagian belakang ijazah? Betul. Dua-duanya boleh? Oh, mantap. Jadi jangan ada yang bingung lagi ya guys, pakai transkrip atau bagian belakang ijazah. Dua-duanya boleh. Oke, yang ketiga. Nah, ini tuh peraturan baru di tahun ini. Dari official Instagram YTB-nya sendiri, itu juga udah memberitahu kalau misalnya sekarang itu kita nggak perlu sama sekali, nggak wajib untuk mentranslate dokumen kita ke bahasa Inggris atau ke bahasa Turki. Jadi upload dokumennya, ijazah, transkrip nilai, dan segala macam itu langsung dalam bahasa original aja, bahasa Indonesia. Jadi bahkan translation is not needed anymore. Tapi kalau misalnya ada ijazah atau transkripnya yang udah bilingual, itu tetap boleh kok dimasukin. Oke, yang berikutnya. Additional item itu terkhususkan untuk kita mengisi informasi-informasi yang nggak bisa kita isi di dalam TBBS. Nah, maksudnya di TBBS itu tadi kan ada beberapa poin seperti educational information dan beberapa hal yang lainnya. Kalau misalnya tadi kasusnya seperti ijazah SMP-nya itu nggak ada, itu bisa jelasin di situ. Atau kita mau ngejelasin terkait letter of intent kita dan project-project kita yang pernah kita buat selama kita di SMA, bisa banget dijelasin di situ juga kok. Nah, selain itu kalian juga bisa, misalnya kalian nggak ada masalah nih sama dokumen-dokumen kalian juga ngerasa kayaknya aku udah ngelaborasiin hal-hal di LOI dengan baik. Nah, mungkin teman-teman bisa ngejual tanda kutip diri teman-teman lebih baik di additional information dengan menjelaskan karakter apa sih dari teman-teman yang paling kuat dan yang paling positif gitu, dengan metode STAR namanya, situation, task, action, and result. Nah, ngomongin additional item tadi nih Kak, kira-kira nih semua kayak
letter of intent atau semua hal yang perlu diisi atau dikumpulkan dalam formulir ini harus ditulis dalam bahasa Inggris atau sebenarnya boleh nggak sih pakai bahasa Indonesia? Nah, kalau misalnya untuk pengisian kolom-kolom yang kosong di TBBS itu, kita sih merekomendasikan pakai bahasa Inggris ya. Ya, benar, karena mereka juga bisa langsung mengerti apa yang ingin kita sampaikan, apalagi di additional item. Kalau misalnya ada masalah-masalah penting seperti ijazah yang nggak ada itu tadi, itu bisa langsung mereka pahami situasi kita gimana. Oke, nah ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sering terjadi ya, karena memang mungkin uh, user interface itu mungkin agak membingungkan gitu. Karena di kolom grade di educational information itu ada tulisannya kayak grade, terus titik-titik koma, titik-titik-titik. Iya. Nah, itu gimana cara ngisi nilainya? Ada juga yang pilihannya grade A, B, C, dan 100 itu. Nah, kalau misalnya untuk kita di sekolah Indonesia ini, kita menggunakan grade yang nilai maksimalnya itu 100. Jadi kita pilih dulu bagian yang itu. Nah, terus nanti baru kita ada 2 kolom kan, itu buat ngisi nomornya. Di kolom yang pertama itu, misal nih nilai kita itu 92,40. 92 itu kita ngisi di kolom paling pertama, dan 40-nya itu kita isi di kolom yang kedua. Gitu caranya. Nah, surat rekomendasi itu memang nggak kelihatan waktu kita buka sistem pendaftaran dari awal. Karena kan di sistem pendaftaran awal ada kayak personal information, family information, educational information, dan bla 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 yang lain. Nah, sedangkan untuk bikin letter of intent, additional item tadi, surat rekomendasi, pilih jurusan dan segala macam, itu ada kalau misalnya kita klik apply dulu jadi kita balik ke home, terus kita pilih beasiswa mana yang pengen kita daftar, terus kita klik apply dulu. Nah, ketika kita klik apply, itu baru nanti muncul kolomnya yang di situ kita bisa isi surat rekomendasi dan hal-hal yang tadi aku sebutkan. Jadi harus ngeklik apply dulu ya. Iya, kalian jangan takut buat ngeklik apply. Ngeklik apply itu belum tentu kalian submit ya, guys. Nah, jadi TOEFL atau IELTS atau sertifikasi kemampuan bahasa ini sifatnya opsional ya teman-teman. Wajib kalau misalnya teman-teman itu daftar ke jurusan yang pakai pengantar bahasa Inggris. Atau ya intinya ada pengantar bahasa Inggrisnya. Misalnya kayak untuk aku dan Aisyah sendiri, karena kita daftar ke jurusan yang pengantar bahasa Turki, kita tuh nggak wajib untuk melampirkan IELTS atau TOEFL. Betul banget. Nah, cuma apakah kalau misalnya kita pilih dalam bahasa Turki, terus kita masukin IELTS atau TOEFL itu jadi penilaian tambahan atau enggak, itu qadarullah nggak ada yang tahu. Iya, Gitu. karena ada juga beberapa awardee yang memasukkan TOEFL atau IELTS-nya, tapi mereka juga milih ke jurusan yang berbahasa Turki. Contohnya kayak aku nggak ada apply TOEFL maupun IELTS, dan aku milih semua jurusan dan kampus-kampus aku itu berbasis Turki 100%. Nah, jadi aman aja kok guys kalau misalnya nggak punya IELTS atau TOEFL. Gimana nih Kak? Nah, jadi kalau ngomongin kuota, jawabannya juga qadarullah. Karena itu cuma pihak ITB aja yang tahu, baik itu kuota per negara, baik itu kuota per jurusan, baik itu kuota per level atau segala macamnya. Karena tiap tahun pun juga berbeda-beda. Cuma kalau misalnya ditanya, tiap tahunnya mahasiswa Indonesia itu ada sekitar berapa orang sih yang emang keterima beasiswa ITB ini? Itu kurang lebih S1, S2, S3 setiap tahunnya itu ada kurang lebih sekitar 60-an orang. Cuma kayaknya dari tahun 2021 ke bawah makin sedikit ya. Kalau di tahun kamu berapa orang? Kalau di tahun aku itu kurang lebih ada 90-an orang S1, S2, dan S3. Karena ada beasiswa ITB yang bekerja sama dengan NAMA dan ASEAN Foundation. Jadi untuk pemilihan kampus maupun swasta, negeri, lokasinya di kota mana dan kampus apa itu sama sekali nggak ngaruh. Dan yang menjadi poin penting di dalam application kita itu bagaimana cara kita nge-branding diri kita dan apa kontribusi kita selama pendidikan kita sebelumnya. Nah, itu tuh poin paling penting. Jadi bagian-bagian preference seperti kampus-kampus itu tidak perlu dikhawatirkan sekarang, teman-teman. Ini Ini benar-benar pertanyaan yang sering banget ditanyain ya, karena paham sih memang
Turki kan negara asing, apalagi dengan universitas dan kota-kotanya dan jurusannya gitu kan, kan bingung banget. Cuma kalau misalnya dari aku, mungkin tipsnya adalah kalian mungkin bisa langsung nyari sebagai gambaran aja, kayak di QS World Ranking atau University World Ranking dimanapun itu di internet, di filter berdasarkan jurusan dan region, nanti keluar tuh misalnya jurusan TV film itu paling bagus tuh di univ ini. Nah, sesuai dengan personal preferences kalian. Nah, atau enggak kalian juga bisa langsung ngeliat di TBBS sendiri, untuk jurusan yang mau kalian pilih itu ada di berapa univ, misalnya ada di 5 univ, yaitu kalian riset lah satu-satu untuk menentukan mana nih secara personal yang paling bagus menurut kalian. Paling bagus itu tuh nggak harus melulu berdasarkan ranking, tapi juga berdasarkan terletak di kota mana, terus itu sistem pengajarannya seperti apa, dosen-dosennya siapa, dan itu tuh berdasarkan prejudis teman-teman masing-masing. Cuma mungkin kalau dari aku tips ngurutinnya ada sih, kayak kalau misalnya teman-teman pengen memperbesar peluang, mungkin teman-teman juga bisa masukin preferensi jurusan dan universitas yang ada di kota-kota yang nggak besar, misalnya ada yang ada di Konya, yang ada di Erzurum dan segala macamnya. Tapi kalau misalnya teman-teman emang nyari experience, mungkin teman-teman bisa apply ke univ ke univ yang ada di kota besar seperti Istanbul dan Ankara. Cuma kalau misalnya teman-teman pengen nyari academic experience, teman-teman bisa langsung apply ke universitas bagus. Contohnya misalnya kayak Koç University, Boğaziçi, Hacettepe, ODTÜ dan lain-lainnya. Nah, bagian research ini penting banget ya guys. Gak cuman untuk future kalian nanti kalian bakal di kampus mana, ini juga bisa ngebantu kalian buat nulis LOI. Nah, kalau untuk surat rekomendasi ini, menurut aku, dia akan paling bagus jika didapatkan dari orang-orang yang mengenal dan mengetahui performa kita di akademik. Nah, kalau misalnya untuk siswa-siswa yang masih SMA yang akan mendaftar di S1 nanti, itu kalian bisa nanya dan minta surat rekomendasi dari guru-guru kalian, dari Capsek juga bisa, dan make sure guru-guru tersebut tahu performa akademik kalian. Nah, yang namanya recommendation letter udah pasti itu ngebahas dan merekomendasikan kalian kenapa kalian patut menerima beasiswa ini. Jadi make sure itu ditekankan ya buat guru-guru kalian nanti yang buat nulis LOI kalian. Nah, untuk kakak-kakak yang mungkin udah bekerja dan mungkin udah kuliah, mungkin juga bisa untuk minta dari kampus kakak-kakak ataupun dari tempat kerja kakak-kakak. Tapi ya itu, balik lagi mintanya juga harus sama orang yang memang mengenal performa kakak-kakak. Mulai dari tahun lalu itu ada perubahan di sistem TBBS, sistem daftar YTB ini. Di kolom Education Information itu, kalau misalnya teman-teman masih bersekolah ya, misalnya masih kelas 12 sama semester 1, itu teman-teman sekarang bisa ngetik kolom yang tulisannya continuous. Jadi kayak yang menunjukkan kalau misalnya kita masih bersekolah gitu, atau masih kuliah. Nah, kalau misalnya kita ngetik kolom itu, kita bahkan nggak perlu ngupload ijazah ataupun surat keterangan lulus lagi. Iya, jadi kita cuma butuh nge-upload transkrip kita. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih kakak-kakak sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan mungkin ada pesan dari kakak-kakak untuk para pejuang beasiswa kuliah di Turki? Mungkin kalau pesan dari aku, teman-teman jangan takut untuk mencoba ya. Karena aku tahu banget nih, kesannya kayak beasiswa Turki ini beasiswa yang, how can I say, eksklusif untuk anak-anak pintar, prestasinya tingkat nasional, internasional. Padahal sebenarnya enggak. Kayak aku, contohnya aku nggak punya prestasi apapun di tingkat nasional atau internasional, cuma aku keterima. Dan aku juga nggak expect kalau aku bakal keterima. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba dan berikanlah yang terbaik. Karena kalau misalnya kita udah usaha pasti ada hasilnya. Bener banget, push yourself out of your limits. Itu pesan yang diberikan dari guru aku yang sangat-sangat merekomendasikan aku untuk daftar beasiswa ini. Dan berkat beliau, aku bisa membagi informasi ini kepada kalian sekarang. Dan semoga pendaftaran kalian ini lancar dan bisa nyusul kita di sini. Oke. Menurut aku nggak mempengaruhi, karena ini terjadi di tahunku, di tahun 2021. Aku sendiri, aku cuma apply dengan satu surat rekomendasi yang aku dapatkan dari kepala sekolahku.
ya seperti layaknya kepala sekolah pada umumnya aja. Cuma ada waktu itu aku sempet gabung ke grup beasiswa YTB gitu, yang kayaknya yang gabung ke sana ada banyak dari seluruh anak-anak di seluruh Indonesia. Terus sana ada yang bilang dia sedih karena dia nggak dapat interview invitation, padahal dia udah berhasil dapat surat rekomendasi total 4 dari dinas, dari apa, dari orang-orang yang hebat, cuma dia nggak dapat interview invitation. Jadi menurutku itu nggak ngaruh, mungkin ngaruh as long as kalian tuh emang menarik juga. Nah, kesalahan fatalnya juga di situ. Kita memperoleh banyak banget surat rekomendasi dari orang-orang ternama, tapi tidak ada satupun yang mencerminkan atau menjelaskan performa akademik kita. Nah, diingat lagi ya teman-teman, surat rekomendasi ini supaya dibikin supaya pihak YTB itu tahu kalian itu as a person itu bagaimana. Betul banget. Kalau aku sendiri, aku waktu itu kan minta dari kepala sekolahku. Cuma karena kepala sekolahku itu memang sibuk, jadi guruku waktu itu aku berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Beliau bilang, udah coba kamu buat sendiri aja dulu surat rekomendasinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah yaudah, jadi aku buat, dan itu pun dicekin sama guru bahasa Inggris. Ini bener gak translationnya dan bener gak yang diomongin. Nah aku di situ aku ngomongin kalau misalnya aku tuh anaknya aktif di 3 ekskul, dan memang fakta aku aktif di 3 ekskul. Jadi ya kepala sekolah aku akhirnya tanda tangan surat yang aku buat sendiri itu. Nah, jadi jawabannya bisa asalkan itu mendapatkan persetujuan dari pihak yang kalian minta surat rekomendasinya ya. Kalau Kak Naysila gimana proses waktu dapetin surat rekomendasi? Kalau aku kurang lebih sama sih sama Kanilam, cuman kendalanya itu guru-guru aku dan kepala sekolah aku itu tidak bisa dan memiliki keterbatasan dalam menulis surat dalam bahasa Inggris. Jadi yang aku lakuin itu aku nulis sendiri suratnya, dan aku konsultasi sama guru BK aku yang kebetulan juga guru bahasa Inggris. Nah jadi beliau itu yang memberikan suratnya kepada Kepsek dan guru-guru tersebut, dan mereka setelah mereka menyetujui, mereka tanda tangan, lalu jadi deh. Kita kan sebagai manusia pasti kan punya unique traits ya. Kayak meskipun kita tuh nggak berprestasi, aku pun anaknya juga nggak berprestasi. Maksudnya aku nggak jarang ikut lomba, aku nggak pernah menang lomba nasional atau apa-apa. Mungkin prestasi aku hanyalah aku sangat aktif aja. Dulu aku ikut OSIS, pecinta alam, dan ekskul fotografi. Yang itu sih yang aku akhirnya masukin ke dalam surat rekomendasi tersebut. Cuma di situ aku menunjukkan kayak seakan-akan kepala sekolahku tuh bilang kalau misalnya aku tuh anaknya pekerja keras, dia tuh gigih dan bla bla bla. Contohnya ya karena dia selalu aktif dalam kegiatan ekskulnya segala macam, dan aku tuh juga kebetulan sering aktif di depan sekolah untuk tampil membawakan puisi. Jadi ya pasti kepala sekolahku tahu. Cuma mungkin kalau misalnya kita sama sekali nggak kayak gitu orangnya, mungkin kita bisa mengelaborasikan kalau misalnya kita tuh ya rajin belajar di kelas, dan pasti kan nilai kita bagus tuh, ya itu kan juga hasil dari rajin belajar di kelas, kita fokus mendengarkan guru. Itu juga unique traits yang bisa kita bawa dalam letter of recommendation tersebut gitu. Ya, jadi bisa diisi dengan kepribadian kita, dengan bagaimana kita berinteraksi dengan orang, dan itu juga bisa kok. Kalau contohnya di aku itu dulu di organisasi debate, dan aku juga ada minta surat rekomendasi dari English debate mentor aku. Nah di situ beliau nulis kalau misalnya aku sering kebantu adik-adik kelas aku untuk mengikuti lomba-lomba debate. Nah itu juga bisa kok kalian masukin personality kalian yang bermanfaat bagi orang lain, dan ramah, friendly. Iya, friendly. Oke. Bahkan sesederhana friendly dan ramah itu bisa dimasukin ya Kak ya? Bisa, karena nggak semua orang friendly dan ramah. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Barudak Turki. Bye bye. Selamat sendiri.